Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Gengs, kalau kita bicara tentang kiblat voli dunia, kita pasti langsung kepikiran Serie A1 Italia, Superleganya Italia, atau SV League-nya Jepang, atau bahkan Liga Turki dan juga V-League Korea, dengan fasilitasnya yang serba megah dan modern. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran gitu, dari mana pasokan bakat-bakat mengerikan Indonesia seperti Rifa Nurmulki, Farhan Halim, hingga Megawati Hangestri berasal? Jawabannya bukan dari akademi klub mewah, melainkan dari sebuah ekosistem unik bernama Tarkam atau turnamen antar kampung. Nah, di Indonesia gengs, Tarkam ini bukan sekedar hiburan Agustusan atau pesta panen desa lagi gitu. Tarkam telah bermutasi menjadi industri bernilai ratusan juta rupiah, tempat di mana pemain timnas beradu gengsi dengan pemain otodidak di atas lapangan tanah liat. Tapi, gimana sebenarnya pengaruh konkret Tarkam terhadap prestasi voli kita di kancah internasional? Apakah Tarkam adalah berkah yang melahirkan mental baja atau justru kutukan yang mengancam fisik para atlet? Hari ini kita akan bedah datanya secara objektif. Siapin cemilannya, kita mulai. Kita mulai dengan pengaruh positifnya dulu. Pengaruh terbesar Tarkam terhadap voli Indonesia ada pada dua hal, regenerasi unik dan aspek finansial. Pertama, Tarkam adalah scouting ground atau lahan pemantauan bakat alami yang paling efisien di Indonesia. Sistem kompetisi resmi kita, Proliga, memiliki durasi yang sangat pendek, hanya sekitar 3-4 bulan dalam setahun, gengs. Sisa bulannya kosong. Ada live volley sih, tapi ya kan nggak semua klub atau semua tim bisa ikutan. Disinilah Tarkam mengambil peran sebagai kompetisi berkesinambungan yang menjaga denyut nadi voli tanah air tetap berdetak sepanjang tahun. Banyak banget bintang timnas yang gak mampu menempuh jalur pembinaan formal sejak kecil. Mereka ditemukan di pelosok desa saat bermain Tarkam. Ambillah Rifa Nurmulki yang dulu latihannya sampai rela jual ayam demi beli sepatu. Nah, melalui atmosfer Tarkam yang bising, intimidatif dari supporter lawan, dan lapangan yang seadanya, gengs, mental bertanding para pemain ini ditempa secara ekstrim. Ketika mereka naik kelas ke Proliga atau Timnas, mereka nggak lagi memiliki rasa takut atau demam panggung. Kedua, dari sisi ekonomi, Tarkam adalah penyelamat finansial bagi para atlet, penyelamat banget. Tarif sekali main atau match fee untuk pemain berlabel Timnas atau Proliga di ajang Tarkam, terutama Tarkam Elite, bisa berkisar antara 5 juta hingga 15 juta per malam. Bahkan untuk Tarkam kelas atas di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat nih, sebuah tim desa berani mengelontorkan puluhan juta untuk mengontrak pemain asing profesional yang sedang off-season. Ini menciptakan perputaran uang yang menghidupkan ekosistem olahraga di tingkat akar rumput. Tapi seperti koin yang memiliki dua sisi, industri Tarkam yang tak terregulasi ini juga membawa dampak buruk yang sangat nyata bagi perkembangan jangka panjang voli Indonesia. Masalah terbesar adalah ancaman cedera fatal dan kelelahan kronis atau burnout. Karena nggak berada di bawah pengawasan ketat federasi atau PBVSI, jadwal Tarkam sering banget nggak manusiawi. Seorang pemain nih gengs bisa bermain di 3 lokasi Tarkam berbeda dalam 1 minggu, berpindah-pindah kota menggunakan jalur darat semalaman, lalu langsung bertanding keesokan harinya, dan ini sangat normal. Secara sport science lagi-lagi, bermain di atas lapangan semen atau tanah yang keras dengan sepatu seadanya tanpa melalui proses warm up dan recovery yang benar adalah penyebab utama hancurnya lutut dan bahu para pemain. Kita udah banyak lah melihat bakat-bakat potensial Indonesia yang karirnya meredup sebelum mencapai usia emas karena mengalami cedera lutut kronis akibat terlalu sering dihajar di arena Tarkam. Selain itu, ketika para pemain dipanggil untuk membela tim nasional, kondisi fisik mereka seringkali udah berada di titik nadir gitu. Mereka mengalami kelelahan otot yang luar biasa sehingga performa di level internasional menjadi tidak maksimal. Eksploitasi fisik demi mengejar match fee Tarkam jangka pendek sering banget mengorbankan prestasi jangka panjang bersama Merah Putih. Walaupun sekarang Tarkam juga udah mulai concern dengan hal ini, tapi ya nggak semuanya kan. Lalu, apa solusi taktis agar Tarkam ini tidak menjadi bumerang bagi voli kita? Jawabannya bukan membubarkan Tarkam, melainkan regulasi dan juga sinergi. Karena Tarkam ini sangat berguna banget, geng, serius. Federasi dalam hal ini PBVSI nggak boleh menutup mata dan hanya menganggap Tarkam sebagai agenda liar. PBVSI perlu mengklasifikasikan turnamen Tarkam yang bernilai besar,
dan mendatangkan pemain profesional harus diwajibkan memiliki izin resmi. Standar kelayakan lapangan yang aman, misalkan menggunakan karpet interlock, serta adanya tim medis yang tersertifikasi. Di sisi lain, manajemen klub profesional juga harus memperketat kontrak pemain mereka. Harus ada batasan yang jelas kapan seseorang pemain diizinkan bermain tarkam dan kapan mereka harus beristirahat total demi menjaga aset fisik mereka. Karena fisik para pemain voli atau atlet itu adalah aset utama yang harus dan wajib dijaga. Jika tarkam dikelola dengan manajemen yang sehat, Indonesia sebenarnya memiliki salah satu sistem piramida kompetisi voli paling unik dan mandiri di dunia, di mana olahraga benar-benar hidup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh nyatanya adalah e-sport bola. Tarkamnya adalah di rental PS dan hasilnya adalah Zeus Faidan. Nah gitu-gitu tuh. Kesimpulannya, tarkam adalah denyut nadi sekaligus berkah bagi popularitas voli Indonesia, gengs. Ia menghidupkan ekonomi rakyat dan melahirkan pemain bermental baja. Tapi tanpa regulasi medis dan jadwal yang ketat, tarkam bisa menjadi kuburan massal bagi bakat-bakat terbaik tanah air. Dan harusnya federasi terkait alias PBVSI harus dipimpin oleh orang yang benar-benar ngerti voli, benar-benar ngerti olahraga, dan juga tahu mau dibawa kemana nih voli Indonesia. Jangan cuma punya nama dan jabatan tiba-tiba jadi aja. Sayangnya hampir semua aspek di kita kayak gitu. Akhirnya apa? Ya stuck di situ aja. Cuma dijadikan lahan bisnis tanpa ada masa depan yang jelas. Masa sih di atas sana nggak ada yang bener-bener pengen majuin olahraga Indonesia? Capek bener. Jadi gimana pendapat kalian mengenai fenomena tarkam ini? Apakah menurut kalian pemain timnas sebaiknya dilarang total bermain tarkam atau justru tarkam harus terus dilestarikan? Tulis analisis cerdas kalian di kolom komentar. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Tyson Reborn selanjutnya. Yang mau request kita bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. See ya in the next video, gengs, and bye bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look